5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini adik-adik, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Adik-adik, walaupun Indonesia sudah merdeka cukup lama, tetapi di sini bangsa Indonesia tidak cukup hanya merdeka saja, tetapi bangsa Indonesia harus mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan sungguh-sungguh adik-adik. Apakah kalian seperti gambar ini adik-adik, belajar dengan sungguh-sungguh? Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal ke-31 ayat 2. Nah, bunyinya bagaimana Undang-Undang Dasar ini? Pasal 31 ayat 2 ini berbunyi, setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah juga wajib untuk membiayainya. Mewajibkan warga negara mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Nah, pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini tuh semakin meningkat adik-adik. Jadi kalau pendidikan dasar 9 tahun itu ada SD, sekolah dasar, dan SMP adik-adik, itu pendidikan dasar 9 tahun. Nah, upaya pemerintah yang lain sebagai contoh itu memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, menyediakan guru dan pengajar yang profesional. Apa ya yang bisa kita lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Nah, untuk adik-adik tentunya harus belajar dengan giat ya. Nah, apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu itu peduli dengan pendidikan warganya adik-adik? Coba kalian amati apakah masyarakat di sekitar kalian itu peduli terhadap pendidikan. Nah, perhatikan gambar di sini adik-adik. Di sebuah lingkungan terdapat tulisan pukul 18.30 sampai 21.00 jam belajar bagi warga. Apakah di tempat tinggal kalian ada papan seperti ini adik-adik?
Maksudnya apa ya papan ini? Nah, warga di lingkungan tersebut itu memberlakukan aturan khusus, yaitu menetapkan pukul setengah 7 malam sampai jam 9 malam itu sebagai waktu belajar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka itu masyarakat di situ tuh benar-benar memahami betul tentang hak pendidikan bagi seluruh warganya, terutama bagi para pelajar. Semoga di wilayah kalian ada ya jam belajar khusus ya. Jadi semua anak-anak tidak boleh bermain di luar rumah. Mereka dari jam 18.30 sampai jam 21 mereka belajar di rumah seperti yang ada di gambar ini. Nah, program pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan, tentu pemerintah akan mengalami kesulitan adik-adik untuk mewujudkan programnya. Nah, menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Jadi sekarang sedang digalakkan di setiap lingkungan masyarakat yang ada itu menggalakkan jam belajar. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar adik-adik. Masih banyak loh kewajibanmu, seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah, di sekolah, melaksanakan piket kelas ya, dan masih banyak lagi kewajiban kalian. Nah, kewajiban itu adalah hal yang harus kita laksanakan sebelum kita menerima hak kita. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu kewajiban adik-adik. Lalu, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Nah, kewajiban yang harus kalian lakukan contohnya belajar, menghormati orang tua, mengerjakan tugas ya, menjaga kebersihan, membantu orang tua, menaati peraturan. Di sini Kak Citra akan beri contoh kewajiban siswa di lingkungan sekolah nih. Contohnya yang pertama, taat kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah, lalu ikut memelihara gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah, bukan malah merusaknya ya adik-adik. Lalu ikut menjaga nama baik, itu juga kewajiban kalian. Menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik guru ya, dimanapun kalian berada. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama teman ya, menghormati semua orang yang ada di sekolah, itu juga termasuk kewajiban kalian. Memakai pakaian seragam sekolah sesuai hari yang ditentukan, itu juga kewajiban. Nah, mengikuti upacara bendera, itu juga kewajiban kalian. Memberikan surat keterangan sakit atau izin ya dari orang tua jika kalian tidak masuk sekolah, itu harus memberitahu guru adik-adik, itu juga kewajiban kalian. Nah, contoh kewajiban di lingkungan rumah misalnya belajar, membantu orang tua, mematuhi nasihat dari kedua orang tua, menjalankan perintah agama, itu juga kewajiban kalian di rumah. Menjaga kebersihan rumah, itu juga kewajiban kalian. Jadi kalian bisa tambahkan ya kewajiban di sekolah maupun di rumah. Menghormati dan menghargai keluarga, itu juga kewajiban. Nah, bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Nah, sikap kita itu harus menerimanya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab adik-adik ya. Apapun kewajiban kalian harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada soal nomor 3 atau soal tentang kewajiban tadi ya, yang di sekolah dan di rumah? Ya, mengapa? Ya karena di balik kewajiban yang kita lakukan, kita juga akan mendapatkan hak kita baik di rumah maupun di sekolah. Sehingga dengan melaksanakan kewajiban, hak dan kewajiban akan menjadi seimbang. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, kita bisa menerima hak kita.
Kamu telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa nih. Jadi setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. Begitu juga dengan masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kita telah berperilaku positif. Nah, berperilaku positif di masyarakat itu merupakan perwujudan dari sikap yang memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif itu berarti perilaku yang sesuai dengan norma, dengan aturan yang ada di masyarakat. Perilaku positif bukan berarti perilaku yang menurut, namun lebih daripada itu, yaitu kita bisa kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Oleh karenanya, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah kreatif, kritis, mandiri, berani, membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkan dalam proklamasi kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Adik-adik, bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Nah, para pahlawan dengan gigih itu memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Nah, kemerdekaan Indonesia ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan yang sudah gugur nih adik-adik tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan nih dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti kita harus menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Nah, penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk mengisi kemerdekaan adik-adik. Contohnya rajin beribadah, belajar dengan giat, rajin dan tekun, mengikuti upacara kemerdekaan, saling menghormati, mengikuti perlombaan 17 Agustusan ya kalau ada lomba ya, ikut serta dalam mengemukakan pendapat dalam kemerdekaan yang ada di kalangan masyarakat maupun sekolah, lalu ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat, menghormati dan menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan dengan meneladani sikap kepahlawanan mereka, menjaga dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan, menolong orang yang membutuhkan. Itu adalah contoh-contoh upaya untuk mengisi kemerdekaan. Nah, di sini ada bacaan berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Yuk kita baca. Kampung Wonorejo, Arso Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran. Jadi kampung transmigran itu kampung yang dikhususkan untuk orang-orang yang mau dipindahkan ke pulau yang lain adik-adik. Jadi perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain itu disebut dengan transmigrasi. Nah, orangnya itu disebut dengan transmigran. Nah, warganya itu berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat warga di kampung Wonorejo ini memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Nah, di kampung Wonorejo posisi rumah warga itu bersebelahan. Semua warga akrab, tak terkecuali anak-anaknya juga. Setiap hari anak-anak di kampung Wonorejo ini pergi ke sekolah bersama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain.
Lalu meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Setiap akhir minggu, anak-anak kampung Wonorejo akan berkumpul di balai utama kampung. Biasanya mereka berolahraga bersama atau hanya sekedar bermain-main. Bagi anak-anak yang menginjak usia remaja akan mendapatkan penyuluhan tentang menjaga kebersihan diri saat pubertas dari tenaga kesehatan. Kadang-kadang mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, semua warga di kampung Wonorejo ini hidup rukun adik-adik. Mereka menyadari bahwa para pahlawan telah meraih kemerdekaan dengan semangat perjuangan tinggi. Dalam meraih kemerdekaan, para pejuang tidak memandang perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Mereka bersatu padu nih untuk rebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Oleh sebab itu, semua warga kampung Wonorejo ingin menjaga persatuan di daerah mereka sebagai wujud menjaga kesatuan NKRI. Mereka hidup rukun dalam perbedaan. Nah, potret kampung Wonorejo Arso Timur ini menunjukkan kepada kita tentang kerukunan dalam keragaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul suku bangsa, agama, dan budaya. Nah, keragaman suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan. Keberadaan berbagai suku bangsa yang ada di kampung Wonorejo ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah tentang transmigrasi. Nah, program transmigrasi ini dimulai sejak pemerintahan Orde Baru pada tahun 1961. Pemerintahan Orde Baru ini menggalakkan program transmigrasi sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Melalui program ini membuktikan bahwa setelah mengikuti transmigrasi, masyarakat memiliki rumah, lahan pertanian, dan keterampilan sebagai bekal hidup di lokasi transmigrasi. Nah, program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berlandaskan pada hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan dan pendidikan yang layak dari negara. Nah, saat ini latar belakang kehidupan warga di kampung Wonorejo ini sudah mengalami percampuran budaya dan agama. Sebagian warga kampung Wonorejo ini sudah melakukan pernikahan antar suku. Jadi bagi warga kampung Wonorejo, keragaman adalah kekayaan mereka. Dalam perkembangannya ada beberapa yang harus diperhatikan antara kampung Wonorejo dengan kampung-kampung di sekitarnya. Misalnya kampung Kibai. Nah, penduduk asli Kibai itu terdiri atas 121 kepala keluarga. Sebagian dari mereka tersebar di distrik Arso. Nah, wilayah Kibai ini memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan dan hasil pertanian. Warga kampung Kibai menanam sayur dan umbi-umbian untuk dikonsumsi sebagai makanan pengganti beras. Para wanita di kampung ini juga terampil mengayam noken dari kulit pohon. Dan sebagian warga bekerja serabutan penembang kayu, tukang bangunan, dan buruh harian di perkebunan sawit. Lalu, potret kampung Kibai ini memberi gambaran kepada kita tentang mata pencaharian sebagian besar penduduk asli Papua dan para transmigran seperti di kampung Wonorejo. Nah, di kampung Wonorejo, kehidupan masyarakat cukup harmonis. Mereka hidup berdampingan dengan penduduk asli Papua. Apabila terjadi peristiwa yang menyangkut hukum seperti pencurian atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan diproses secara hukum. Akan tetapi sebelumnya mereka harus menyelesaikan masalah tersebut melalui paguyuban adat. Jika ada kerusuhan di kampung, paguyuban selalu berperan penting dalam proses penyelesaian masalah. Nah, para perempuan di kampung Wonorejo dan kampung Kibai ini juga saling bertukar pengetahuan antara perempuan Papua dan perempuan transmigrasi yang berasal dari Jawa. Nah, para perempuan Jawa mengajarkan perempuan Papua cara membuat kue dari bahan tepung singkong dan cara membuat sayur dari batang pohon pisang. Sebelumnya orang Papua itu selalu membuang batang pohon pisang yang sudah ditebang. Tapi berkat pengetahuan dari perempuan Jawa, kini mereka memanfaatkan batang pisang ini menjadi sayuran yang lezat adik-adik. Nah, penduduk asli Papua dan warga transmigran ini saling bertoleransi. Mereka saling menghormati perbedaan agama maupun budaya.
tidak menjadi penghalang mereka adik-adik. Mereka ini menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Para penduduk bisa hidup rukun berdampingan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Lalu warga Kampung Kibai dan Wonorejo ini tetap menjaga keutuhan NKRI. Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi yang tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia ini yang damai, sejahtera, hidup rukun, berdampingan. Ini diambil di kompasiana.com oleh Nirwasita. Begitu adik-adik. Nah, sekarang ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Apa sih judul bacaan di atas? Nah, judul bacaannya adalah Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Nah, dari bacaan itu, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Nah, kata kunci pada judulnya adalah kampung yang rukun, yaitu Kampung Rukun Wonorejo tadi ya. Apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Tadi kata kuncinya adalah Kampung Rukun, yaitu Kampung Rukun Wonorejo. Nah, informasinya, meski warga Kampung Wonorejo ini memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya, mereka mampu hidup rukun. Selain itu, warga Kampung Wonorejo juga mampu hidup berdampingan dengan warga Kampung Kibai dalam kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kedamaian. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Nah, yang bisa kita lakukan ya lebih semangat belajar, kalian bisa mengikuti lomba-lomba, menjaga kerukunan, itu juga cara memaknai kemerdekaan. Bagaimana pelaksanaan kewajibanmu sebagai warga negara? Nah, tadi adik-adik sudah tahu ya kewajiban kalian. Nah, kalian harus berusaha nih melaksanakan kewajiban sebagai warga negara seperti menghormati tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kerukunan. Itu adalah contoh-contoh kewajiban yang harus kalian lakukan di masyarakat. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.